anak-anak, apa kabarnya? Sehat-sehat semua kan? Siapa yang sudah kangen sama sahabatnya? Doakan terus ya, supaya keadaan semakin membaik. Jadi kita bisa sekolah lagi, bisa ketemu lagi dengan teman-teman di sekolah. Loh, ada apa ini? Kok datang-datang langsung ketawa? Menangis, Miss. Oh, iya. Habis wajahnya sama aja sih. Ola sedih, Miss. Kenapa? Mainan Ola rusak? Bukan. Nilai ulangan jelek? Bukan. Terus kenapa dong? Hercules mati. Hercules itu siapa? Kenapa bisa mati? Kena corona? Hercules itu nama ikan cupang peliharaan Ola. Oh, kenapa bisa mati? Ola lupa kasih makan, dan airnya juga udah kotor, lupa diganti. Yah, pantas saja ikannya mati. Kalau memelihara hewan itu harus sayang. Ola sayang sama Hercules, tapi kemarin benar-benar lupa. Nah, kalau sayang harus dirawat, dipelihara dengan baik. Tuhan saja sayang kepada hewan-hewan. Makanya Tuhan juga memelihara hewan-hewan dengan baik. Kita juga harus sayang. Tuhan menciptakan hewan-hewan bukan asal ada, tetapi hewan-hewan itu diciptakan untuk kebaikan hidup manusia. Ada hewan yang bisa diternakan dan dimanfaatkan dagingnya, telurnya, susunya, misalnya ayam, ikan, sapi, dan kambing. Ada juga hewan yang bisa dipakai untuk membantu pekerjaan manusia,
Misalnya, kerbau membajak sawah, kuda menarik delman, anjing yang menjaga rumah. Bahkan anjing juga ada loh yang membantu bapak polisi untuk menangkap penjahat. Selain itu, ada juga yang bisa dipelihara sebagai hewan kesayangan. Misalnya kucing, anjing, dan juga ikan. Ada juga hewan liar yang berguna untuk menjaga keseimbangan alam semesta ini. Misalnya harimau, beruang, dan sebagainya. Zaman dulu, ketika Tuhan hendak menghapus manusia yang jahat dari bumi ini, Tuhan tetap menyelamatkan sebagian hewan-hewan. Tuhan menurunkan air yang sangat banyak sehingga seluruh permukaan bumi tertutup oleh air. Kalian masih ingat kan cerita tentang apa coba? Iya betul, itu cerita tentang Nuh yang diminta Tuhan membuat kapal besar. Karena Tuhan hendak menurunkan hujan yang sangat deras ke bumi. Sebelum keluarga Nuh dan hewan-hewan itu masuk ke dalam kapal besar, Nuh harus menyiapkan semua kebutuhan hewan-hewan itu, yaitu kandang dan juga makanannya. Alkitab juga menceritakan bahwa Tuhan juga memakai hewan-hewan untuk mengingatkan kesalahan manusia. Misalnya katak, nyamuk, lalat, dan belalang yang dipakai Tuhan untuk menegur Raja Firaun supaya melepaskan bangsa Israel. Lalu, cerita tentang Yunus yang berada dalam perut ikan besar setelah ia lari dari tugas yang diberikan Tuhan kepadanya, yaitu untuk menyuruh orang-orang Niniwe bertobat dan tidak berbuat jahat lagi. Lalu, Tuhan juga pernah membuat seekor keledai bisa berbicara loh. Keledai itu mengingatkan Bileam supaya tidak berbuat jahat. Tuhan juga memakai burung gagak untuk membawakan makanan untuk Elia, seorang nabi yang kelaparan saat terjadi kekeringan selama beberapa tahun. Elia harus bersembunyi karena memperingatkan Raja Ahab dan Ratu Isabel yang tidak mau menyembah Tuhan. Ini membuktikan bahwa Tuhan menciptakan hewan-hewan supaya kehidupan manusia menjadi lebih baik. Namun, kita seringkali mendengar atau bahkan menyaksikan berita bagaimana orang memperlakukan hewan-hewan dengan jahat. Misalnya, mereka memburu hewan-hewan untuk diambil dan dijual. Lalu, membakar hutan yang merupakan tempat tinggal hewan liar untuk membuat ladang atau tempat tinggal. Lalu ada juga yang menangkap ikan dengan peledak. Masih ingatkah kalian dengan Kejadian 2 ayat 15? Iya benar. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Itu sama artinya Tuhan menempatkan manusia di bumi boleh menggunakan segala yang diciptakannya, namun juga harus memelihara supaya semua ciptaan itu tetap ada. Boleh menggunakan, tapi harus merawatnya. Itu semua demi kehidupan manusia juga kan? Nah, tahu nggak Ola cara merawat hewan peliharaan? Tahu dong. Biasanya juga Ola merawat Hercules dengan baik kok. Kalau biasanya, bagaimana cara Ola merawat Hercules? Ola kasih makan sehari sekali.
Terus ganti airnya kalau airnya sudah kelihatan kotor. Kemarin Ola lupa memberi makan Hercules. Tahu-tahu hari ini Herculesnya sudah mati. Ya udah, sudah jangan sedih. Yang penting Ola tidak mengulangi lagi. Kan kasihan Herculesnya pasti kelaparan kemarin. Iya, Miss. Ola mau pelihara hewan yang lain lagi ah. Oh ya? Ola mau pelihara apa? Beruang. Ih, Ola, beruang kan hewan liar. Tidak boleh dipelihara sembarangan. Bercanda, Miss. Ola mau pelihara nyamuk aja. Itu kan sumber penyakit. Kan makanan ikan cupang jentik nyamuk, Miss. Oh, maksudnya jentik nyamuk buat makanan ikan. Bilang dong dari tadi. Ya sudah, Ola mau kubur Hercules dulu. Ya, cepat kubur sana. Anak-anak, kita harus bersyukur pada Tuhan karena sudah menciptakan hewan-hewan. Dengan adanya hewan-hewan, manusia bisa hidup lebih baik. Caranya bagaimana? Kalau kamu punya hewan peliharaan, harus dirawat dengan baik. Jangan mengganggu hewan. Jangan menyiksa hewan, misalnya dengan menendang, memukul, menginjak hewan peliharaan, tetapi sayangi mereka. Kalau kalian makan, harus dihabiskan. Jangan menyia-nyiakan hewan yang telah mengorbankan hidupnya demi kesehatanmu. Sampai jumpa.